Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai kebijakan fiskal. Kompetensi dasar untuk materi kebijakan fiskal itu yang pertama menganalisis kebijakan fiskal dan yang kedua menyajikan hasil analisis kebijakan fiskal. Adapun tujuan pembelajaran untuk materi kebijakan fiskal itu yang pertama menjelaskan pengertian kebijakan fiskal, yang kedua mengidentifikasi tujuan dan peran kebijakan fiskal, yang keempat mengidentifikasi instrumen kebijakan fiskal, dan yang keempat mengevaluasi peran dan fungsi kebijakan. Nah, di sini kita mau bahas beberapa pokok bahasan mengenai kebijakan fiskal, itu mulai dari pengertian kebijakan fiskal, kemudian peran dan fungsi kebijakan fiskal, instrumen kebijakan fiskal, jenis-jenis kebijakan fiskal, dan juga dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian. Baik, untuk yang pertama kita mau melihat apa pengertian dari kebijakan fiskal. Jadi kebijakan fiskal itu atau kebijakan anggaran ini diartikan sebagai tindakan pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Nah, kebijakan fiskal juga bisa diartikan sebagai kebijakan pemerintah dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran negara untuk mempengaruhi perekonomian nasional. Nah, kebijakan fiskal ini berhubungan erat dengan pendapatan dan pengeluaran negara atau APBN. Adapun peran dan fungsi dari kebijakan fiskal, yang pertama itu peran kebijakan fiskal adalah untuk meningkatkan PDB atau produk domestik bruto dan pertumbuhan ekonomi, yang kedua memperluas kesempatan kerja, yang ketiga menstabilkan harga-harga barang, dan yang keempat menciptakan pemerataan distribusi pendapatan. Nah, untuk fungsinya di sini ada tiga fungsi kebijakan fiskal. Yang pertama itu fungsi alokasi. Jadi fungsi alokasi ini merupakan kebijakan fiskal yang dimaksudkan untuk mengalokasikan barang-barang produksi. Jadi ketika misalnya alokasi barang-barang produksi ini lancar dan tepat sasaran, maka kebutuhan masyarakat juga akan terpenuhi. Kemudian yang kedua ada fungsi distribusi. Jadi fungsi distribusi ini merupakan instrumen untuk pendistribusian hasil kegiatan ekonomi agar tiap-tiap daerah tidak terlalu timpang perkembangan ekonominya. Ya. Kemudian yang ketiga ada fungsi stabilisasi. Ya, jadi fungsi stabilisasi ini merupakan fungsi untuk menciptakan stabilitas perekonomian dengan cara diantaranya misalnya meningkatkan kesempatan kerja serta mengatur supaya harga-harga menjadi stabil. Nah, ini dia beberapa instrumen dari kebijakan fiskal. Yang pertama itu ada pajak. Jadi pajak ini merupakan iuran wajib rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan dan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung. Jadi pajak ini sebenarnya merupakan sumber utama pendapatan negara. Ya. Kemudian yang kedua ada subsidi. Ya, yang kedua ada subsidi. Jadi subsidi ini merupakan bentuk bantuan keuangan yang diberikan kepada suatu bisnis atau industri. Ya, artinya dengan memberikan bantuan kepada industri-industri tersebut diharapkan dapat mencegah kejatuhan industri-industri dalam negeri. Nah, ini merupakan sebagiannya merupakan bantuan dari pemerintah ya. Kemudian yang ketiga ada belanja pemerintah. Jadi kalau untuk belanja pemerintah ini merupakan pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah. Di sini ada 8 kategori jenis belanja pemerintah. Yang pertama itu ada belanja pegawai, kemudian belanja barang, nah, kemudian belanja modal, belanja pembayaran bunga utang, belanja subsidi dan juga belanja hibah, serta belanja bantuan sosial. Nah, yang keempat ada pinjaman publik. Nah, jadi pinjaman publik ini merupakan salah satu produk dari kebijakan fiskal. Ya, nah, salah satunya dengan memberikan sejumlah dana ya, dengan memberikan sejumlah dana kepada dunia usaha untuk tujuan tertentu. Nah, contohnya misalnya seperti kredit usaha rakyat. Nah, jadi pinjaman publik ini merupakan alternatif sumber pendanaan yang digunakan untuk menutupi defisit ya, defisit pengeluaran, pembiayaan dan juga kekurangan kas. Nah, itu dia instrumen kebijakan fiskal. Kemudian kita mau melihat apa-apa saja jenis dari kebijakan fiskal.
Yang pertama itu ada kebijakan anggaran seimbang ya. Jadi kebijakan anggaran seimbang ini merupakan kebijakan yang membuat penerimaan dan pengeluaran menjadi sama jumlahnya ya. Itu yang kebijakan anggaran seimbang. Kemudian ada kebijakan anggaran defisit. Nah, jadi kalau kebijakan anggaran defisit itu artinya di sini bahwa pendapatan itu lebih kecil gitu ya dibandingkan dengan pengeluaran. Nah, kenapa dilakukan seperti ini? Sebenarnya tujuan dari kebijakan anggaran defisit ini adalah untuk mengatasi kelesuan dan depresi pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang ketiga ada kebijakan anggaran surplus ya. Jadi kebijakan anggaran surplus ini kebalikan dari defisit, berarti pendapatan itu harus lebih tinggi daripada pengeluaran. Nah, jadi kebijakan ini dilakukan untuk menghindari inflasi. Yang terakhir ada kebijakan anggaran dinamis. Nah, jadi kegunaan dari kebijakan anggaran ini adalah untuk menyediakan pendapatan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah yang bertambah seiring berjalannya waktu. Ini dia empat jenis dari kebijakan fiskal. Kemudian dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian. Jadi ada beberapa dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian. Yang pertama itu mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran negara. Yang kedua meningkatkan kegiatan perekonomian. Yang ketiga membayar utang pemerintah dan program pemerintah. Yang keempat terlaksananya pembangunan fasilitas publik. Serta yang kelima itu pemerataan distribusi pendapatan. Nah, ini dia ya materi mengenai kebijakan fiskal. Nah, cukup sekian dan terima kasih.